Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan etika dalam organisasi dan profesi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Adib Ibrizi, absen 2, Ahmad Rizky, absen 5, saya sendiri Bintang Baru, absen 12, Divandra Andika, 14, Bagus Novaldan absen 21, Nafisa Hanum absen 26, Kisti Maharani absen 30, dan Fani Azarin absen 32. Yang pertama, yaitu pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Sedangkan secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, tujuan suatu organisasi ialah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Yang kedua, pembagian kerja adalah sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, hierarki kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya. Di sini sumber daya yang dimaksudkan adalah kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam memenuhi tujuan organisasi, diperlukan efektivitas dalam organisasi. Efektivitas organisasi ini dapat terwujudkan dengan baiknya efektivitas individu dan kelompok. Pertama, efektivitas individu tergantung dari perilakunya terhadap kelompok. Perilaku di sini merupakan suatu fungsi dari integrasi antara individu dengan lingkungannya. Kedua, efektivitas kelompok yaitu tergantung dari kohesivitas atau kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma yang ada pada kelompok kerja. Adapun kelompok memiliki 4 ciri, yaitu memiliki tujuan bersama, interaksi dalam kelompok memiliki pengaruh pada setiap anggotanya, selalu ada perbedaan tingkat karena adanya hierarki wewenang, dan memiliki norma dan nilai yang dibentuk bersama. Ketiga, efektivitas organisasi yaitu tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan, struktur, proses, dan budaya organisasi. Ketiga, efektivitas di atas tidak akan terpenuhi jika hambatan dalam organisasi tidak terselesaikan. Yang kedua yaitu etika dalam berorganisasi. Yang pertama, kita harus memiliki niat dan tujuan yang mulia. Setiap organisasi dibentuk dengan niat dan tujuan tertentu. Dan jika niatnya mulia, maka arah dan langkah organisasi akan lebih terarah, bermanfaat, serta memberi dampak positif sesuai tujuan awal pendiriannya. Yang kedua yaitu amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh, sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakan. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik sangat penting dalam menjalankan organisasi, karena membangun hubungan yang harmonis dan efektif. Dalam Islam, komunikasi yang ideal mencakup 5 prinsip. Berkata sopan, qaulan karim, lemah lembut, qaulan layyinan, jujur, qaulan sadidan, tepat sasaran, qaulan balighon, dan mudah dipahami, qaulan ma'rufan. Selanjutnya yaitu pengertian profesi.
Dalam KBBI, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut De George, profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan di dalam mencapainya, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, profesi ada beberapa ciri yang selalu melekat padanya, yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ialah suatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, hidup dari kegiatan tersebut, dan bangga akan pekerjaan tersebut. Etika dalam berprofesi, saling mentaati perintah pimpinan. Dalam berprofesi, ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang, seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan, baik manajer atau kepala divisi, merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karenanya, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seseorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas dan nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Etika dalam berprofesi, etos kerja yang tinggi. Etos kerja merupakan keyakinan bahwa bekerja adalah hal yang baik dan benar, yang tercermin dalam perilaku kerja seseorang. Ini mencerminkan motivasi dan semangat dalam bekerja. Dalam Islam, etos kerja dipandang sebagai bentuk amal saleh yang bernilai ibadah, sekaligus cara memuliakan diri dan menunjukkan kemanusiaan. Orang dengan etos kerja tinggi cenderung bekerja lebih maksimal dan bertanggung jawab. Indikator etos kerja yang tinggi menurut Gunnar Myrdal. Yang pertama, efisien dan rajin. 2. Teratur dan disiplin waktu. 3. Hemat dan jujur. 4. Teliti dan rasional. 5. Dinamis dan terbuka pada perubahan. 6. Pandai memanfaatkan kesempatan. 7. Energi dan semangat. 8. Tulus dan percaya diri. 9. Mampu bekerja sama. 10. Memiliki visi nyata dan futuristik. Prinsip kokoh dalam profesi. Yang pertama, ilmiah berdasarkan ilmu yang benar. 2. Profesional dikerjakan secara ahli dan sungguh-sungguh. 3. Bermutu mengutamakan kualitas dan hasil terbaik. 4. Jujur dan amanah menjunjung kejujuran dan tanggung jawab. Kelima, semangat tinggi disiplin, kerja keras dan pantang menyerah. 6. Hak imbalan berhak atas upah yang layak. 7. Nilai diri kerja sebagai bentuk eksistensi manusia. 8. Patuh syariat menghindari pekerjaan yang dilarang agama. Dan yang terakhir, 9. Etika persaingan menjaga ukhuwah dan hindari persaingan tidak sehat. Kesimpulan, etika dalam organisasi dan profesi merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai moral, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam bekerja. Etika membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, transparan, dan adil,
serta mendorong terciptanya budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan rasa hormat antar sesama. Dalam konteks profesional, etika juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta reputasi organisasi secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga yang telah kita pelajari kali ini dapat memberi manfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.